balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Tangle yang dirilis di tahun 2010. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang memiliki rambut sangat panjang yang bernama Rapunzel, yang dikurung oleh ibunya di menara selama 17 tahun. Entah dari mana ia sangat tertarik di dunia luar, di mana Rapunzel sendiri merupakan salah satu dari Disney Princess yang cukup terkenal kisahnya. Wah, pasti makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan jatuhnya tetesan sinar matahari dari langit. Dari tetesan itu tumbuhlah menjadi bunga emas ajaib yang memiliki kekuatan menyembuhkan orang sakit dan terluka. Scene berpindah ke abad-abad yang lalu. Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu, di mana sang ratu di kerajaan itu akan segera melahirkan dan sedang jatuh sakit. Di saat itulah semua berbondong-bondong mencari bunga emas ajaib itu untuk menyembuhkan sang ratu. Malam hari pun tiba. Ada seorang wanita tua yang tak mau berbagi khasiat bunga emas ajaib tersebut yang bernama Ibu Gothel, yang dimana ia menyembunyikan bunga emas ajaib itu untuk dia gunakan sendiri agar tetap muda selama ratusan tahun. Bim salah bim, bagaikan sihir bunga emas ajaib itu membuat Ibu Gothel menjadi muda kembali. Tak lama para pengawal kerajaan menemukan bunga emas ajaib itu, kemudian mereka mengambilnya. Diberilah dan diminumlah kepada sang ratu. Keajaiban bunga emas itu menyembuhkan sang ratu dari penyakitnya. Lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dengan rambut emas yang indah. Bayi perempuan itu bernama Rapunzel, seorang putri kerajaan. Untuk merayakan kelahirannya, raja dan ratu menerbangkan lentera ke langit. Tapi hal buruk terjadi pada malam itu. Saat sang putri sedang tertidur, datanglah Gothel. Kemudian memegang rambut sang putri, sekejap mukanya berubah menjadi awet muda. Ternyata kekuatan dari bunga emas itu tidak hanya menyembuhkan sang ratu, tapi membuat sang putri memiliki kekuatan yang ada pada rambutnya. Lalu Gothel menculik sang putri dan dengan begitu saja hilang. Tak tinggal diam, raja memerintahkan seluruh kerajaan mencari dan terus mencari. Tapi sayangnya keberadaan sang putri tidak bisa ditemukan. Scene berpindah di dalam hutan, ada sebuah menara tersembunyi. Gothel merawat sang putri seperti anaknya sendiri. Rapunzel yang pintar selalu bertanya, kenapa aku tak boleh keluar? Tetapi Gothel menjawab kalau di luar terlalu berbahaya. Hanya disinilah tempat yang aman, kata Gothel. Tapi setiap tahun kerajaan selalu menerbangkan ribuan lentera ke langit. Karena itu juga membuat Rapunzel pergi ke jendela untuk melihat lentera. Lentera tersebut adalah hari perayaan ulang tahun Rapunzel dan pasti setiap tahun raja dan ratu menerbangkan lentera ke langit, dengan harapan putri mereka yang hilang akan kembali. 17 tahun berlalu, kini Rapunzel telah tumbuh dewasa. Dia menceritakan kesehariannya di menara. Dia hanya punya teman seekor bunglon. Rapunzel melakukan kegiatan bersama ditemani oleh bunglon tersebut. Dari awal dia senang melakukan kesehariannya hingga dia mulai bosan dengan aktivitasnya. Chores and sweep till the floors all dry and mop and shine up. Sweep 2 or 3, I'll add a few guitar and nuts and cook and bake. Then after selama dia hidup, dia tidak boleh keluar sama sekali dari menara itu. Yang hanya dia tahu adalah lentera yang indah di langit. Scene berpindah di kerajaan dengan 3 orang laki-laki yang sedang memanjat diam-diam. Lelaki yang sedang mendatangi kerajaan adalah Flynn Rider, aka Eugene Fitzgerald. 2 orang lainnya adalah Stubbington Brother, aka 2 bersaudara atau Upin Ipin. Mereka melancarkan aksinya untuk mencuri mahkota kerajaan. Flynn yang turun mengambil mahkota dan Upin Ipin memegang talinya. Mereka semua berhasil mencurinya. Hay fever? Yeah. Wait! Hey! Di sisi lain, Ibu Rapunzel pulang dan memanggil Rapunzel untuk menurunkan rambutnya.
Bam, rambut panjang Rapunzel pun sampai ke bawah. Saat sampai rumah, ibunya meminta ke Rapunzel untuk bernyanyi dan di sini Rapunzel mulai merajuk ibunya agar memberikan hadiah ulang tahun untuk dirinya. Dengan membawa dia pergi ke tempat di mana lentera itu diterbangkan. Sayangnya, ibu menolak permintaan Rapunzel dengan mengatakan kata-kata kalau dia terlalu rapuh di luar sana. Dan juga jangan pernah meminta meninggalkan menara ini. Rapunzel pun sedih mendengar hal itu dari ibunya. Scene berpindah di 3 orang pencuri mahkota yang sedang berlari di hutan. Mereka menjadi buronan sampai-sampai wajah mereka pun tersebar di mana-mana. Juga mereka masih dikejar-kejar oleh prajurit istana. Sampailah mereka di jalan buntu, di mana mereka harus memanjat itu agar bisa kabur. Kemudian mereka bertiga berunding. Flynn pun memberikan hasil curiannya ke 2 bersaudara tersebut. Akhirnya Flynn memanjat badan mereka untuk sampai ke atas. Setelah sampai di atas, ternyata Flynn telah membohongi teman-temannya. Dia telah mengambil hasil rampokannya itu dan meninggalkan mereka. Tapi di sini Flynn tidak bisa bersantai karena dia masih dikejar oleh prajurit istana. Dengan seekor kuda putih pintar bernama Maximus. Dengan cerdiknya, Flynn di sini mengambil tali dan bergelantungan juga berhasil menaiki Maximus. Maximus yang pintar malah memberhentikan jalannya dan berebutan tas dengan Flynn. Hingga tas tersebut terpental di dahan pohon. Ya, malah begini jadinya. Mereka pun membuat batang pohon itu terjatuh dan terpental. Karena hal itu membuat Maximus kehilangan jejak Flynn. Flynn ternyata bersembunyi di balik daun-daun. Dia mulai masuk ke goa tersebut dan betapa kagetnya dia melihat menara indah di sana. Sedikit demi sedikit dia mulai memanjat naik ke menara tersebut, berniat untuk bersembunyi dari kejaran prajurit istana. Sesampainya di atas, tiba-tiba malah dihajar dengan panci oleh Rapunzel. Ternyata menara itu adalah menara tempat tinggal Rapunzel dan ibunya. Rapunzel mencoba mencari cara untuk menghilangkan jejak Flynn yang sedang pingsan. Dia pun menemukan mahkota dari tas Flynn, kemudian dia mencoba memakainya. Tak lama sang ibu pun pulang, seperti biasa dia menurunkan rambutnya. Lagi-lagi Rapunzel mencoba mulai percakapan untuk membuktikan kalau dirinya tidak lemah. Dan mencoba menunjukkan Flynn kepada ibunya. Tapi ternyata dia kaget karena ibunya berkata bahwa dia tidak boleh meninggalkan menara ini selamanya. Akhirnya Rapunzel mengurungkan niat untuk menunjukkan Flynn ke ibunya. Lalu dia berkata mengganti hadiah ulang tahunnya dengan cat yang terbuat dari kerang putih. Rapunzel pun mulai mengemasi bekal untuk perjalanan sang ibu. Sang ibu pun berkata akan kembali dalam 3 hari. Saat sang ibu sudah berangkat pergi, Rapunzel mengikat Flynn dengan rambutnya. Flynn sangat kaget melihat rambut yang sangat panjang sekali. Di sini Rapunzel salah sangka mengira Flynn menginginkan rambutnya. Setelah Flynn berkata sejujurnya, akhirnya membuat Rapunzel percaya. Juga mereka berdua melakukan perjanjian di mana diminta untuk membawa Rapunzel agar bisa melihat lentera itu diterbangkan dan mengantar kembali Rapunzel pulang. Jika berhasil dibawanya, Rapunzel akan memberikan mahkota itu. Akhirnya Flynn menyetujui permintaan itu. Untuk pertama kalinya Rapunzel pun keluar dari rumah. Mulailah mereka pergi dari menara di mana Rapunzel terlihat takut dan bahagia. Scene berpindah di Maximus yang melihat foto Flynn, kemudian dia merobeknya dengan penuh marah. Kemudian datanglah Gothel yang dikagetkan oleh Max dengan mengatakan, "Oh, kuda istana." Seketika Gothel sadar kalau kuda itu dekat dengan menara yang ia tinggali. Dengan itu dia bergegas pergi kembali ke menaranya. Ia terus memanggil Rapunzel tapi tak ada jawaban. Ia pun sangat panik.
Mulailah dia membongkar batu yang ternyata tangga untuk naik ke atas. Sesampainya dia langsung ke kamar Rapunzel dan mencarinya. Ternyata Rapunzel tidak ada di mana-mana, lalu ia menemukan cahaya yang berasal dari suatu tempat. Ternyata itu adalah mahkota dan juga kertas gambar Flynn. Gothel yang kesal pun mengambil pedang dan pergi. Sampailah Rapunzel dan Flynn di restoran di dalam hutan, di mana restoran itu terdapat banyak bandit di dalamnya, yang membuat Rapunzel sangat amat parno dengan mereka. Salah satu dari bandit itu berkata berapa lama memanjangkan rambut ini, karena takut Flynn membawa Rapunzel untuk pergi keluar. Sesampainya di dekat pintu, tiba-tiba pintu itu tertutup, dan poster buronan Flynn menempel di pintu itu dengan imbalan hadiah jika menemukannya. Karena itu membuat Flynn menjadi rebutan di sana. Gentlemen, please! Give me back my guy! What about me? I'm broke! Get back! Rapunzel mencoba menghentikan mereka, sayangnya tidak bisa. Sampai Rapunzel mengikat rambutnya dan memukul salah satu pemimpin dengan batang pohon. Lalu dia berkata, "Aku ingin pergi melihat lentera itu, mimpi seumur hidupku. Apakah di antara kalian tidak mempunyai mimpi?" Seketika mereka hening sampai pemimpin mereka mulai mendekati Rapunzel kemudian menjawab, "Aku pernah bermimpi." Hingga mulailah mereka bernyanyi dan membuat mereka semua bahagia. At the stage performing Mozart. How deadly for my killer show tune medley. He's got a dream. He's got a dream. Seamers, you can count me with the dreamers like everybody else. Karena hal itu juga membuat Flynn selamat dari mereka semua. Saat mereka semua bernyanyi, tiba-tiba Where's Ryder? Where is he? I know he's in here. para pengawal kerajaan datang dan mulai mencari Flynn. Flynn dan Rapunzel mengumpat, untunglah pemimpin bandit tersebut memberikan jalan keluar lain untuk mereka. Sambil berkata, "Pergilah, jalani impianmu." Lalu Rapunzel pun mencium bandit tersebut sambil berterima kasih kepadanya. Di sisi lain, Maximus datang sambil mengendus mencari jejaknya Flynn. Ternyata si kuda pintar ini menemukan jalan rahasia yang sudah tadi dilewati oleh Rapunzel dan Flynn. Ternyata sang ibu sudah melihat Rapunzel, Flynn, dan pengawal kerajaan dari tadi di kaca jendela itu. Lalu menodongkan pisau ke penjahat yang sedang mabuk dan menanyakan ujung dari lorong itu. Scene di Rapunzel dan Flynn, mereka terus berjalan sambil bercerita. Tiba-tiba semuanya bergoncang. Ternyata pengawal kerajaan terus mengejar mereka. Sampailah mereka di bendung, tak lama datanglah prajurit dan dua bersaudara tersebut. Lalu Rapunzel pun memakai rambutnya untuk menyeberangi jalan. Tak lupa memberikan senjata untuk Flynn, yaitu penggorengan. Pertarungan pun tak dihelakan lagi sampai Flynn mengalahkan semua prajurit istana. Sayangnya Maximus juga ternyata bisa berkelahi. Max yang ahli pedang membuat senjata penggorengan Flynn terjatuh. Karena keadaan terdesak, Rapunzel menarik Flynn dengan rambutnya. Because you look ridiculous. Tapi Maximus berusaha merusak bendungan air itu jebol, agar dia bisa menyeberang. Lalu Rapunzel pun kemudian melompat. Kejar-kejaran dengan dua bersaudara tersebut pun tak dihelakan lagi. Bang, seketika bendungan itu pun mulai hancur. Air itu menimpa prajurit kerajaan dan dua bersaudara tersebut. Untunglah Rapunzel dan Flynn berhasil masuk ke goa. Di dalam goa, Flynn mencari jalan keluar sampai tangannya terluka. Rapunzel pun memutuskan untuk menyelam, tapi dihalang oleh Flynn. Flynn pun berkata tidak ada gunanya di bawah sana gelap gulita. Mereka pun pasrah, Rapunzel pun berkata menyerah. Di sini Flynn memberitahu nama aslinya yaitu Eugene Fizerbird. Seketika itu Rapunzel ingat ketika ia bernyanyi rambutnya akan bersinar bagaikan bohlam lampu. Tak lama air pun mulai naik, Rapunzel mulai bernyanyi dan rambutnya sangat bersinar membuat Flynn kaget. Akhirnya mereka pun menemukan jalan keluar. Tibalah di tepi danau. Scene berpindah di Gothel yang menunjukkan tas mahkotanya Eugene.
di mana Gothel bekerja sama dengan dua bersaudara itu. Dengan liciknya, Gothel berkata menawarkan sesuatu yang lebih bernilai dari 1000 mahkota dan akan membuat kalian kaya raya luar biasa. Mereka pun menerima tawaran itu. Di sisi lain, Rapunzel berusaha mengobati tangan Flynn yang terluka memakai rambutnya. Dia pun menyanyikan sebuah lagu membuat rambutnya bersinar untuk menyembuhkan tangan Eugene. Dan hasilnya... The clock reverse, bring change the fates to some. Eugene panik dan kaget. Di sini juga Rapunzel menceritakan semuanya kalau rambut dia pernah dipotong dan berubah warna menjadi coklat, juga hilangnya kekuatannya. Itulah sebabnya Rapunzel tidak boleh keluar oleh ibunya. Sampai Flynn akan pergi mencari kayu bakar. Kemudian Gothel pun datang untuk menjemput Rapunzel pulang. Tapi Rapunzel menolak untuk kembali pulang. Dia ingin mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Gothel pun memberikan mahkota itu dan pergi. Lalu Gothel pun berbicara kedua saudara itu untuk menunggu dan sabar. Pagi harinya tiba di mana Max tahu keberadaan mereka. Dengan muka marah, dia pun mulai menarik Eugene. Dengan itu membuat Rapunzel menarik Eugene kembali dan akhirnya berhasil. Setelah itu Rapunzel mencoba menenangkan Max. Max pun akhirnya nurut dengan Rapunzel. Easy, boy. Easy. What? Now drop the boot. Rapunzel meminta Maximus untuk memberikan waktu 24 jam saja untuk meminjamkan Eugene kepadanya karena hari ini ulang tahunnya dan dia ingin sekali melihat lentera. Akhirnya Maximus pun menyetujuinya. Lalu dengan bahagia Rapunzel mulai berjalan masuk ke kota tersebut. Tapi ya Max dan Eugene masih bertengkar. Karena rambut Rapunzel sangat panjang dan mengganggu jalan, akhirnya Eugene meminta anak-anak untuk mengepang rambutnya. Thank you. Lalu dia melihat gambar ratu, raja, dan juga putri yang hilang. Rapunzel yang senang pun mengajak warga desa untuk menari dan menggambar bendera bersama. Eugene memberikan apel ke Max dan mengajak Rapunzel naik perahu untuk melanjutkan perjalanan melihat acara pelepasan lentera yang akan dilaksanakan pada malam harinya. Sampailah mereka di tengah laut di mana posisi mereka tepat di dekat istana. Rapunzel bercerita bahwa di setiap tahunnya dia hanya memandang dari sebuah jendela selama 17 tahun. Dia bermimpi bagaimana rasanya jika melihat lentera itu secara dekat, dan sekarang dia telah mewujudkan mimpinya. Di dalam kerajaan di mana ratu dan raja berharap agar putrinya Rapunzel bisa kembali kepada mereka. Mulailah raja dan ratu melepas lentera itu dan diikuti oleh para penduduk kerajaan. Inilah momen yang sangat amat ditunggu oleh Rapunzel. Dengan background lentera yang indah, Rapunzel memberikan tas Eugene dan mereka berdua juga mulai menerbangkan lentera mereka juga. Ternyata mereka berdua sama-sama memiliki ketertarikan satu sama lain. Setelah itu mereka berciuman, tapi bohong. Eugene melihat dua saudara itu kemudian mengajak Rapunzel ke tepian. Eugene meminta Rapunzel untuk menunggu sementara ia pergi menemui dua saudara itu. Lalu Eugene memberikan mahkotanya ke dua saudara itu berniat pergi tapi malah dihadang. Di sini dengan liciknya dua saudara itu juga mengatakan untuk menginginkan Rapunzel. Saat Rapunzel sedang menunggu Eugene untuk kembali, tiba-tiba datanglah dua saudara yang dikira Rapunzel adalah Eugene. Terlihat dari kejauhan Eugene mengendarai perahu untuk meninggalkan Rapunzel. Lalu dua saudara itu mengatakan pertukaran sebuah mahkota dengan seorang gadis yang berambut ajaib adalah sangatlah adil. Ia memutuskan untuk melarikan diri dari mereka, namun tiba-tiba
Dengan akting bintang 5 si Gothel berpura-pura kalau dia mengkhawatirkan Rapunzel. Rapunzel pun menangis di pelukan sang ibu dengan berkata kau benar dengan segala hal. Scene berpindah di Eugene yang ternyata diikat di perahu dengan mahkota itu. Dengan tidak sadar sampailah dia di kerajaan. Di sini dia berkata Rapunzel membuat Maximus menyadari kalau ada yang tidak beres. Saat sampai rumah Rapunzel masih termenung. Dan dia berbaring sambil menatap lukisan yang ada di dinding kamarnya. Tak lama itu lukisan itu memunculkan cahaya di setiap dinding langit kamarnya. Ternyata hal itu membuat Rapunzel melihat lukisan yang terdapat di istana. Terdapat sang raja dan ratu serta seorang bayi yang ada di lukisan itu membuat dia sadar kalau dirinya adalah seorang putri yang selama ini dicari oleh raja dan ratu. Kembali lagi di istana, saat Eugene mau dieksekusi, dia bertemu dengan dua saudara itu. Dengan sangat marah, Eugene berkata, dari mana kau tahu semua itu? Dua saudara itu berkata, dari wanita tua. Kemudian Rapunzel ingin pergi dari tempat itu, lalu dia mengatakan kepada Gothel bahwa selama ini aku adalah seorang putri yang hilang. Rapunzel dengan marahnya berkata, haruskah aku memanggilmu ibu? Gothel mencoba membujuk Rapunzel, tapi dia tetap ingin pergi. Selama ini dia telah dibohongi dan dijadikan sebuah boneka untuk memanfaatkan kekuatannya. Scene berpindah di Eugene yang mau di perjalanan saat dieksekusi. Tiba-tiba pintu istana tertutup dengan sendirinya. Ternyata para bandit yang ada di restoran itu membantu dia untuk melarikan diri. One. Eugene disuruh merunduk dan bandit itu melompatkan Eugene keluar. Ternyata dalang dari semuanya adalah Maximus. Maximus telah menunggu Eugene di depan pintu. Akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu dengan kegagahan aksi Maximus yang melompati istana. Mereka pun ngebut ke menara tempat tinggal Rapunzel. Sampailah Eugene dan Max ke menara itu. Tiba-tiba Gothel menusuk Eugene di bagian perutnya, membuat dia jatuh di depan mata Rapunzel. Melihat itu Rapunzel mendekati Eugene dan mengatakan kepada Gothel, biarkan aku menyelamatkan dan aku akan berjanji akan terus bersamamu selamanya. Mendengar perkataan itu Gothel pun melepaskan dia untuk menyelamatkan Eugene. Tapi tak disangka di sini Eugene malah menolak untuk diselamatkan dan mengatakan kepada Rapunzel agar dia pergi dari tempat ini. Dengan kekehnya Rapunzel tetap mencoba untuk menyelamatkan Eugene. Tapi tiba-tiba Eugene malah memotong rambut Rapunzel. Gothel yang murka pun marah ketika tubuhnya langsung berubah menjadi sangat-sangat tua. Kemudian dia terjatuh dari menara tersebut. Terlihat Eugene sedang sekarat. Rapunzel mulai menggunakan kekuatannya dengan cara bernyanyi. Sayangnya cara itu tidak berfungsi karena kekuatannya berasal dari rambutnya yang telah terpotong. Ia pun mulai frustasi dengan memandang wajahnya, membuat dia meneteskan air mata yang jatuh di wajah Eugene. Ternyata air mata itu juga menyembuhkan luka Eugene. Untunglah Eugene berhasil selamat dan mereka pun berpelukan. Scene berpindah di istana. Pengawal kerajaan melapor ke raja dan ratu tentang telah kembalinya putri yang hilang. Kemudian mereka berlari menuju pintu istana dan ternyata Rapunzel dan Eugene di depan istana itu. Kemudian sang ibu menyentuh wajah anaknya. Mereka pun lalu berpelukan menyusul sang ayah juga serta Eugene. Setelah berpulangnya putri Rapunzel ke istana, raja dan ratu membuat acara pesta di kerajaan selama 7 hari untuk merayakan kepulangan sang putri, di mana terlihat mimpi-mimpi menjadi nyata. Terlihat sang bandit menjadi pianis terkenal di dunia. Di tempat yang lain, Max menjadi pemimpin para prajurit. Tak lupa senjatanya juga diganti jadi panci penggorengan. Putri Rapunzel kemudian menemukan keluarganya yang nyata.
Putri Rapunzel dengan kepemimpinannya serta kebijaksanaannya seperti orang tua yang dilakukan sebelumnya membuat dia dicintai seluruh penduduk kerajaan. Flynn Rider kini telah menghilang, diganti dengan nama aslinya yaitu Eugene. Setelah bertahun-tahun meminta, bertanya untuk menikah, Eugene dan Rapunzel akhirnya menikah. Years and years of asking and asking. Dan film Tangled yang dirilis di tahun 2010 tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana? Cerita happy ending gini nih yang bikin Mimin senyum-senyum sendiri. Jadi inget pas Mimin jatuh cinta dulu, au. Hal menarik yang bisa diambil adalah bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Juga percayalah hasil yang kamu dapat akan setimpal dengan kerja kerasmu, dan Rapunzel telah membuktikan itu. Kalian suka gak sih guys kalau Mimin bahas Disney Princess lainnya? Komen di kolom komentar ya guys. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.